Puji Tuhan, hari ini kita sangat berbahagia karena kita percaya kita ada sebagaimana kita ada bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan terlebih dalam pertemuan seperti ini untuk mendengar, mengimani dan menerima berkat dari firman Allah. Namun mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, tubuh, jiwa, roh dalam keadaan sehat walafiat. Semua bukan kekuatan kami. Terpuji nama-Mu, berfirman-Lah Tuhan. Kami siap mendengar, mengimani, dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Maaf kata, kita ini tidak selamanya hidup di bumi ini. Ada waktu-waktu tertentu yang bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Kita harus pulang ke kampung halaman, bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, dan bukan dunia ini, tapi akhirat, pulang kampung ke sana. Karena Paulus mengatakan tanah air kita bukan di bumi, tapi di surga. Nah, olehnya pada hari ini kita patut membekali bukan kekayaan, bukan harta, tapi membekali tentang keselamatan. Itulah di surga. Bekal kekekalan, itulah keselamatan. Hari ini saya akan bacakan Lukas 16. Lukas 16 ayat 24. Lukas 16 karena pembacaannya mulai ayat 19 sampai 32. Tapi kita baca dalam ayat 24 Lukas 16. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini satu ungkapan dari orang kaya yang kemudian mati, tapi akhirnya masuk ke dalam kekekalan, itulah maut, neraka. Sehingga dia ungkapkan kalimat ini, kalau boleh saya katakan hanya satu kata pengertiannya, penyesalan. Dia menyesal setelah masuk dalam alam maut. Dalam pembacaan ini sangat bertema penyesalan dalam penderitaan maut. Semasa hidupnya mungkin orang kaya ini tidak terpikirkan akan mengalami kematian, kemudian penderitaan saat dia di alam maut. Tidak ada, jauh daripada itu. Ada peribahasa yang mengatakan demikian, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Atau ada ungkapan lain mengatakan, nasi sudah jadi bubur. Di nasi sudah jadi bubur. Bubur menjadikan nasi nggak mungkin bisa. Nasi sudah menjadi bubur. Rupanya kehidupan orang kaya ini hidupnya dihabiskan pada diri sendiri. Pusat diri sendiri. Ia telah membuat pilihan yang salah. Ia hanya mengutamakan kehidupan yang bersifat fana saja. Tapi lupa akan kekekalan. Dia lupa bahwa suatu saat akan tinggalkan segala harta benda ini. Dia lupa bahwa suatu saat dia akan habis napasnya. Dia lupa bahwa suatu saat dia akan masuk dalam alam maut. Dia lupa semua ini. Dia hanya ingat memikirkan apa yang dimakan, diminum, dipakai. Dia hanya memikirkan untuk hal-hal yang sukses, berhasil. Dan semua itu fana. Dia tidak memikirkan maut atau alam maut. Bahkan keluarganya sendiri pun belum terselamatkan. Begitu dia masuk dalam maut, dia berseru kepada Abraham supaya menolong keluarganya di bumi, nasihatkan mereka
Namun Injil sudah ada di bumi. Percaya kepada Injil, maka dia akan melakukan kehendak Tuhan. Sama halnya dalam kehidupan kita sekarang ini. Manusia itu berlomba-lomba memburu kekayaan harta. Sampai ada istilah dalam dunia sekarang ini, kekayaan instan. Kekayaan mendadak dengan investasi bodong. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang telah terjadi. Kekayaan instan itu tidak akan kekal. Penipuan itu boleh, tapi akhirnya hukuman akan terjadi. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu pun juga berada. Jadi yang membatasi kehidupan manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah Tuhan, bukan manusia itu sendiri. Manusianya tunduk, patuh apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu umur manusia tidak sama. Kadangkala setahun di dunia kemudian mati. Kadangkala umur 10 tahun kemudian mati. Kadangkala 20 tahun, 50 tahun mati. Kadangkala bahkan sampai umur tua pun baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur tua yang penuh dengan penderitaan. Jadi kita tidak tahu persis kapan akan tutup mata. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Tapi itu pasti tutup mata. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Paulus mengatakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sudah itu dihakimi. Nah, inilah ayat yang telah dialami oleh orang kaya tadi dalam Lukas pembacaan hari ini. Tubuh daging kita ini akan kembali ke tanah karena asalnya dari situ. Kejadian 3 ayat 19. Tetapi roh manusia itu dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh kembali kepada Sang Pencipta. Bukan kembali tinggal di dunia, enggak ada. Kalau tinggal di dunia ini iblis itu, roh iblis, roh setan. Tapi roh manusia sungguhnya kalau udah mati, dia kembali kepada Sang Pencipta. Dia tidak berkuasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih para pendengar dimanapun berada. Mumpung sekali lagi, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan hidup, nyatakanlah penyesalanmu pada Tuhan. Sekarang inilah, besoklah, lusalah. Dan kalau sudah sampai alam maut, kemudian baru menyesal, jangan. Itulah kelewatan. Sekarang ini waktunya untuk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Hosea pasal 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Inilah kehendak Alkitab firman Tuhan. Penyesalan sekarang ini, bawalah kepada Tuhan. Mumpung masih ada napas. Napas kita hanya sejauh napas kita ini. Sedetik sesaat saja. Kiranya dengan nasihat ini, mari kita hadapi dengan kenyataan yang sungguh-sungguh dan benar. Dari imbauan kita bersama, mari kita mau hidup bukan di alam maut, tapi hidup dalam surga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik buat nasihat yang positif bagi kami. Penyesalan bukan terjadi alam maut, tapi penyesalan ada semasa kami masih hidup. Karena inilah kehendak-Mu Tuhan. Penyesalan di akhirat tidak ada artinya. Mari Bapa di surga taruh roh hikmat-Mu kepada tiap-tiap pribadi, supaya hidup ini tidak dipermainkan olehnya, tapi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih, hamba berhenti tapi firman-Mu hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.